بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, yang zahir ataupun yang batin. Dan di antara kenikmatan Allah yang terbesar, Allah berikan kepada kita hidayah kepada sunnah Nabi SAW, kepada ilmu dan kepada amal terhadap ilmu yang kita ketahui, dan kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan kuat dari dalam diri kita untuk talabatul ilm, untuk menuntut ilmu, liraf'il jahli an-nafsi, untuk mengangkat diri kita dan kebodohan yang ada di dalam diri kita terhadap perkara agama. Karena di antara musibah terbesar kepada umat ini adalah kejahilan terhadap perkara-perkara agama. Sehingga banyak orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa bukti yang benar, dipercaya, diakui, dan diikuti. Maka terjadilah kesesatan yang besar di kalangan kaum muslimin. Jadilah orang-orang yang jahil, mereka memiliki nama-nama yang besar di tengah para pengikutnya. Dan kemudian orang-orang yang berpegang di atas kebenaran menjadi terasing dengannya. Dan semakin sulit bagi mereka untuk berpegang kepada kebenaran. Dan ini merupakan sunnatullah, bahwa bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini datang dahulu dalam keadaan asing, ketika banyak manusia yang sedang menyembah berhala, menjadikan penyembahan kepada berhala dan mempertahankan budaya nenek moyang itu lebih diutamakan daripada memperbaiki diri dan mengikuti ajaran-ajaran yang lebih benar, baik secara kemanusiaan, keyakinan. Karena apa yang dibawa oleh Nabi SAW bukan hanya meluruskan keyakinan-keyakinan yang ada di orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, tetapi apa yang dibawa oleh Nabi SAW diakui secara kemanusiaan. Sebagaimana disebutkan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin adalah kebaikan, keadilan. Dan tidak ada di sana saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Karena banyaknya perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia pada saat itu, khususnya para pembesar, maka pada akhirnya Islam datang, mereka asingkan. Mereka anggap bahwa Islam ini, ajaran Muhammad SAW ini adalah sebagai lawan mereka dan musuh bagi mereka terhadap kelaliman, kezaliman yang selama ini mereka jalankan. Adapun Islam itu memberantas semua berbagai macam bentuk kezaliman. Bahkan Nabi SAW beliau menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tabaraka wa taala, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma kana Allah bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Allah hanya membalas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, tersembunyi atau terang-terangan. Yang mereka ingat atau yang mereka lupa, Allah akan balas semua nanti di yaumil qiyamah. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Semua akan ditanya oleh Allah, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akan ditanya semua. Dan Allah akan berbuat adil terhadap semua hamba-hambanya, tidak pernah berbuat zalim. Maka di hari kiamat tidak ada orang yang merasa dirinya dizolimi oleh Rabbul Alamin, hatta sampai orang kafir sekalipun. Orang kafir, mereka akan menyesali diri mereka, orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah atau menjadikan selain Allah di samping Allah sebagai tandingan, sebagai lawan, sebagai syarikat, sekutu dengan Allah dalam hal meminta pertolongan, berdoa dan lain sebagainya, maka mereka akan menyesali perbuatan mereka. Mereka tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa mereka orang-orang kafir nanti di yaumil qiyamah mereka merasa dizolimi dengan Rabbul Alamin. Tidak ada. Karena Allah memiliki sifat al-adlu, maha adil, ya, al-hakam, ya, al-hakim. Yang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, tentunya sangat adil. Maka Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa Islam ini adalah agama yang begitu adil. Tidak ada kezaliman yang terjadi di dalam Islam kecuali harus dibalas. Seperti harta yang diambil, kehormatan yang diambil, seperti jiwa yang direnggut, ya, kehormatan, nasab. Maka Islam ini mengadili dengan sebaik-baiknya, menjaga, disebut dengan ad-daruriyatul khams, ya, yaitu menjaga agama, ya, yaitu hifdzuddin. Kemudian yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa, dan yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal, dan yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta, dan yang kelima adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Maka Islam ini mengharamkan zina, karena zina ini bisa merusak apa? Keturunan, sehingga orang banyak berbuat zalim. Jangankan perzinahan, banyak orang yang tidak mengakui itu sebagai anaknya, sehingga dia berbuat zalim kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada keluarganya dan lain sebagainya. Sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, kita memasuki al-faslus sabi' dari kitab, ya, yaitu Ar-Riyad An-Nadhirah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Al-faslus sabi' yaitu pasal yang ke-7, fil adli wa fawaidihi wa tawaqqufi as-salahi alaihi, yaitu senantiasa kita memiliki sifat adil dan faidah-faidahnya, ya, dan kemudian kita senantiasa menjaga hubungan antara keadilan dan kebaikan. Kita menjaga hubungan antara keadilan dengan kebaikan. Karena keadilan ini sangat dekat kepada kebaikan. Tidak ada keadilan yang tidak mendekatkan kepada kebaikan. Sesuai dengan qawaid al-fiqhiyah, ada di dalam qawaid al-fiqhiyah disebutkan al-adlu wajibun. Adil atau keadilan itu hukumnya adalah
wajib. Fi kulli syai'. Untuk segala sesuatu harus berlaku adil untuk semuanya. Ya. Hatta sampai ketika seseorang itu diperlakukan dengan tidak adil, maka tidak boleh dia membalas dengan ketidakadilan. Misalkan seseorang itu diejek dengan kalimat bodoh, maka dia, kalau dia ingin membalas, dia harus membalas juga dengan ucapan yang sama, yaitu apa? Bodoh. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, maka terjadi apa? Kezaliman. Maka Islam ini tidak diperbolehkan bagi seseorang membalas kejahatan dengan kejahatan yang serupa atau bahkan bisa lebih besar. Karena kita tidak mengetahui takarannya. Ketika kita membalas kejahatan orang lain, ghibah, iri, ejekan yang dilakukan oleh orang lain atau perampasan atas hak kita dan kehormatan kita dan harta kita, kita tidak bisa menimbang apakah sama kadarnya atau jangan-jangan lebih besar. Ya. Dikatakan misalkan pendek, puntet, ya, hitam, kemudian dia membalasnya dengan pendek, jelek, ya, hitam, ya, miskin, ya, malas, ditambah lagi. Ya. Jadi malah semakin besar dosa yang dia lakukan. Makanya seorang mukmin itu harus memiliki sifat apa? Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Dia senantiasa mampu menahan amarahnya. Dia senantiasa as-sumtu, diam. As-sukut, dia diam. Ketika dia tidak mampu membalas dengan yang sama, maka dia diam. Ketika dia tidak mampu membalas dengan hal yang sama, maka dia apa? Diam. Dan diam itu adalah lebih baik daripada seseorang tidak berkata baik. Ya, berkata baik atau diam, balas dengan kebaikan atau kita diam. Dan diam itu lebih selamat. Diam itu lebih selamat. Baik. Al-adlu wajibun fi kulli syai'. Adil itu wajib atas segala sesuatu. Wal fadlu masnunun. Dan al-fadl atau tambahan itu sunnah. Ini dalam masalah-masalah balasan kebaikan, ya. Ketika seseorang misalkan menimbang, ketika seseorang itu melakukan jual beli, dia harus menimbang dengan cara yang adil, ya. Adapun dilebihkan itu adalah sunnah, silahkan, ya. Adapun dilebihkan itu adalah sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Allah memerintahkan kepada kita berlaku adillah kalian. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Apabila kalian itu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama seperti apa yang ditimpakan kepada kalian. Berikan balasan dengan balasan yang apa? Yang sama. Ya. Kalau tidak bisa memberikan balasan yang sama, ya lebih baik diam kalau itu adalah sebuah keburukan. Ya. Tapi kalau memang kebaikan, ya, maka hendaklah kita balas dengan kebaikan yang lebih besar. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Apabila kalian itu dimuliakan dengan sebuah ucapan-ucapan yang memuliakan, dengan sebuah penghormatan, maka balaslah. Fahayyu bi ahsana minha aw misliha, ya, atau yang sama, ya. Maka hendaklah kita membalas dengan kebaikan atau yang lebih baik. Seperti dalam ucapan-ucapan salam. Seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita disunahkan menjawab dengan ucapan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun apabila di WA, di chat, ya, ada orang dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena dia punya tulisan otomatis, ya, hanya tulis ASS langsung full, ya. Kemudian kita tidak punya tulisan otomatis, kita hanya menjawab waalaikumsalam, tapi di lisan kita, karena hakikat kita mengucapkan salam itu bukan di tulisan, ya.
Tapi hakikat kita mengucapkan salam di mana? Di lisan. Di lisan. Jadi sambil ngetik, sambil apa? Mengucapkan salam. Karena salam ini doa. Ya, salam ini doa. Orang kalau mengetahui tentang salam luar biasa. Disebutkan oleh seorang salaf, ya, makna salam adalah anta minni salim wa ana minka salim. Kamu, ya, selamat dari kejahatan saya, ya, dan saya selamat dari kejahatan kamu. Ya, luar biasa. Apalagi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diucapkan dengan lisan. Ya, nah, hakikat doa itu dengan lisan. Ya, kalau mendoakan di WA berarti mendoakan juga di apa? Di lisan. Dan biasakan seorang mukmin mendoakan saudaranya bizzahril ghaib, ketika saudaranya itu tidak ada. Ya. Dan kalau sudah mendoakan saudaranya nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya, dia udah doakan, kemudian saudaranya malah menyakiti hatinya, kemudian dia mengungkapkan, saya ini padahal sudah puluhan tahun doain kamu, ya, tapi kamu balasan kamu dengan begini. Ah, ini doanya jadi apa? Jadi batal. Ya, sudah berdoa, berbuat baik, yang harusnya mustajabah, datang malaikat dan mengatakan, walaka bimislim, bagimu apa yang kamu mintakan untuk saudara kamu, tapi rupanya, ya, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Apabila ingin memberikan balasan, ya, fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih, maka balaslah seperti apa yang ditimpakan kepada engkau. Wala in sabartum, dan apabila kalian itu bersabar, lahu khairul lis-sabirin, itu lebih baik bagi orang-orang yang selalu sabar. Ya, ini masalah sesuatu yang tidak mengenakan hati. Kalau mau balas, balas seperti apa yang menimpa kepada kita. Ya, disenggol, ya senggol lagi. Atau yang kedua apa? Sabar, maafkan. Ya. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Dan memaafkan itu sifat yang sangat mulia dari seseorang. Ya. Dan tidak boleh seseorang itu berhenti untuk memaafkan orang lain dan berhenti untuk meminta maaf. Ya. Apabila dia berbuat salah, dia datang, dia minta maaf. Masalah dia orang ini menerima maafnya atau dia tidak menerima maafnya, itu bukan masalah kita. Ya. Maka siapa yang meminta dihalalkan oleh saudaranya, ya, atas apa yang dia lakukan, dia meminta maaf, kemudian dia mengatakan, aku tidak akan memaafkan kamu sampai hari kiamat, ya, maka semoga Allah tidak memaafkan dia. Ya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, sementara kesalahan dia kepada Rabbul Alamin jauh lebih besar. Harus lapar. Ya. Tapi kalau memang kita trauma, tidak mau lagi ketemu sama dia, nggak mau lihat dia, nggak masalah. Itu lain lagi urusan. Yang jelas kita sudah apa? Melapangkan dada kita. Ya. Seperti Nabi SAW tidak mau melihat, ya, seorang wanita yang sudah membelah apa? Dadanya Hamzah. Walaupun dia sudah masuk Islam, Hindun sudah masuk dalam Islam, tapi tetap nggak mau dia. Ya. Kata Rasulullah, saya nggak mau lihat ke dia. Karena apa? Masih trauma, masih rasa kesal. Ya. Jadi rasa kesal itu, ya, itu adalah naluri manusia, nggak apa-apa. Tapi tetap harus memaafkan, ya. Dan jangan pernah remehkan kebaikan, yaitu apa? Talaqatul wajh, yaitu senantiasa memiliki wajah yang berseri-seri. Ya. Itu diantara kebaikan yang besar. Walaupun hatinya kesal, tapi wajahnya tetap berseri-seri, bukan berseri-seri seperti orang yang menjilat, bukan. Ya. Atau seperti orang yang berpura-pura, bukan, tapi dia tetap berseri-seri, tapi tidak menunjukkan ketidaksukaan. Tapi kalau rasa kesal itu adalah hal yang wajar, itu naluri kemanusiaan. Kesal dia misalkan, ya, tapi dia memaafkan. Memaafkan itu tidak harus seseorang itu langsung berlapang dada, ya, itu disebutkan oleh para ulama, nggak harus. Kalau memaafkan mengharuskan seseorang harus berlapang dada, ya, secepat itu. Nah, ini banyak orang yang tidak mampu masuk kepada derajat pahala memaafkan orang lain. Ya. Al-afina 'anil nas itu tidak mengharuskan seseorang itu menghilangkan apa? Rasa kesalnya. Kesal tetap saja biasa. Ya. Tetapi dia menahan amarah dan dia tidak membalas dan dia memaafkan orang lain. Baik. Dan penerapan dalam kaidah tersebut, ya, diberikan contoh oleh para ulama.
Di antaranya, yang pertama, apabila seseorang ini berbuat jahat kepada orang lain, dia berbuat jahat kepada orang lain, ya, maka orang yang dikenai kejahatannya tersebut, ya, diperbolehkan untuk membalas kejahatan tersebut dengan balasan yang seimbang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sura ayat 40. Surat 42 ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Dan apabila dia sudah membalas, maka dia tidak mendapatkan pahalanya. Kaidahnya begitu. Misalkan dia disakiti oleh orang, diejek. Kemudian dia membalas dengan ejekan yang serupa, maka dia tidak mendapatkan pahala sabar. Ya, dia tidak dapat. Tapi kalau dia memaafkan, nah maka dia betul-betul mendapatkan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Ya, terserah kita mau milih yang mana. Ya. Mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau bersabar, tidak membalas, dan kita adukan kepada Allah, dan tidak mendoakan keburukan kepada dia? Itu lebih baik. Ya. Tapi naluri manusia kadang-kadang, ya seperti itu. Maka Islam ini mengimbanginya dengan apa? Kalau mau balas, balasan silakan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun. Kalau mau balas, tapi dengan balasan yang serupa. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang yang mendapatkan kejahatan atas kejahatan orang lain memberikan maaf. Inilah yang disebut dengan makna al-fadl, tambahan. Adapun tambahan sunnah. Ya, wal fadlu masnun, tambahan sunnah. Ya. Silahkan kalau memaafkan enggak apa-apa. Itu lebih baik. Dia akan mendapatkan kebaikan dan berarti dia mendapatkan pahala sabar dan pahala menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam lanjutan ayat tersebut, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Masih dalam surah Asy-Syura. Ya, ayat yang 40, maka siapa yang memaafkan wa aslaha dan dia berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia tidak memaafkan, berarti dia membalas. Berarti dia tidak mendapatkan apa? Pahala. Ya. Tapi kalau yang membalasnya Allah, itu adalah pahala dari Allah. Salah satunya nanti di yaumil qiyamah, Allah membalas kejahatan orang-orang yang berbuat jahat. Ini tanda keadilan Allah, biar orang yang mendapatkan kejahatan dia merasa apa? Merasa apa? Merasa adil. Oh iya. Allah membalas semuanya. Hatta sampai kejahatan yang kita lakukan kepada orang kafir dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala di waktunya nanti. Ya. Di yaumil qiyamah semua akan dibalas. Tidak ada yang terlewat. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang hutang piutang, tentang masalah penerapan kaidah tersebut. Al-adlu wajibun fi kulli syai', adil wajib dalam setiap segala sesuatu. Ya, saya akan contoh dalam masalah hutang piutang. Ya. Seseorang ini ketika dia memberikan hutang kepada orang lain, maka kemudian dia menagih untuk pelunasan harta. Apabila orang yang berhutang tersebut dia belum mempunyai kemampuan untuk membayar hutang ketika mungkin sudah jatuh temponya. Namun apabila ternyata belum mampu juga sudah jatuh temponya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya orang yang berhutang diberi tangguh sehingga bayarannya bisa ditunda. Maka ini disebut sifat apa? Al-adl. Ya sudah. Ya. Coba kalau seandainya orang yang berhutang dia sudah tidak mampu, tidak punya apa-apa untuk membayar, ya, tapi kemudian dipaksa secara habis-habisan, ya, sampai berbuat zalim, ya, maka ini sudah tidak masuk dalam bab al-adl. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila seseorang itu berhutang dalam keadaan sukar, ya, maka tangguhkan sampai dia memiliki kelapangan. Kemudian ada al-fadlnya, ya, ada al-fadlnya, ada tambahannya. Apa tambahannya?
Di dalam ayat yang sama Allah mengatakan wa in tasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu bersedekah itu lebih baik. Berarti menganggap hutangnya apa? Lunas. Ya, kalau hutangnya yang menurut kita kayaknya dilunasin juga nggak apa-apa. Dan orang ini sepertinya dilunasin, kayaknya dia nggak punya space buat bayar hutang, malah memberatkan dia. Ya sudah, saya lunasi. Adapun melunasi hutang, ya boleh seseorang itu mengucapkannya, ada sigotnya. Ya, udah hutang antum lunas, nggak usah dibayar. Sebagai sedekah, ya. Dia mendapatkan pahala, apalagi seseorang yang menunda. Ya, orang yang memberikan penundaan atas pembayaran utang, memberikan tangguh, maka dia akan mendapatkan pahala dalam setiap hari, ya, yaitu pahala sedekah sebesar hutang yang ditangguhkan. Pahala sedekah. Ya, punya hutang 5 juta, 50 juta, 20 juta, belum bayar. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Siapa orang yang bersedekah 1 hari 20 juta ke masjid? Ya, siapa? Makanya orang yang menghutangi itu lebih beruntung daripada orang yang menerima hutangan. Lebih beruntung, besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Ya. Kemudian apa faidah daripada keadilan? Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan qad amara Allahu bil adli fi mawadhi'i katsiratin min kitabih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk senantiasa berlaku adil pada banyak ayat di dalam kitabnya Al-Qur'an. Banyak. Ya. Wa amara bil adli bainan nasi fil maqalat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk berlaku adil kepada sesama manusia. Dalam hal apa? Al-maqalat, perkataan-perkataan. Ya, berlaku adil dalam apa? Perkataan, seperti perkataan kepada anak pertama, perkataan pada anak kedua, perkataan kepada anak ketiga, kepada anak bungsu, kepada anak, kalau anak terakhir apa namanya? Bungsu ya. Anak pertama apa? Hah? Bontot. Bontot bukannya terakhir? Terakhir kan? Anak pertama apa? Sulung. Ya. Ini mentang-mentang dia anak yang paling disayang, paling rajin, ngomongnya baik sama ini. Begitu sama ini ngomongnya tidak baik. Ini terjadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Yang mana dia diberikan, kemudian anak yang lain tidak diberikan. Apa kata Nabi SAW? Berikan kepada mereka yang sama. Karena sebagaimana kamu memberikan kepada mereka, kamu juga menginginkan bakti dari mereka dengan bakti yang sama. Kan gak mau kita punya 3 anak, 4 anak, 10 anak, 12 anak. Yang bakti hanya 2 anak. Mau gak begitu, Pak? Mau gak? Enggak. Kita mau semua anak berbakti. Ketika ada anak yang tidak berbakti kepada kita, maka berikan nasihat terus kepada anak itu, bahkan justru berikan kepada dia berbagai macam hadiah-hadiah yang terbaik dalam hidupnya. Dari tarbiyah, dari pendidikan, dari ilmu. Ya. Bukan udah tidak, ini anak sudah tidak tidak nurut, dibentak melulu, diomelin terus, dimarahin terus. Yang lain mah, yang baik-baik, yang suka membantu orang tuanya mah, masuk ke Alfamart, jajan bebas. Giliran dia, udah diem di depan. Wah. Ibu-ibu ada begini nggak ya? Oh, ini udah bantu ibu nih. Khusus kalau dia mah. Ya. Tapi kalau dia nggak bantu, biarin aja. Wah, gitu ya. Tapi kalau untuk memberikan tarbiyah, mafi su'al. Ya, kalau untuk memberikan apa? Tarbiyah. Ya. Dah, kamu nggak dapat hadiah, kamu nggak mau bantu lain kali, ya. Tapi tetap dia harus berbuat adil, ya. Di setelah semuanya dapat, baru secara khusus dia, ini buat kamu. Kamu nanti bantuin Umi, kamu bantuin Abi, ya. Abi tuh pengen kamu itu jadi anak berbakti juga. Karena apa? Anak berbakti ini kewajiban orang tua untuk mendidik dia. Orang tua yang tidak qawam ini bisa membuat anak tidak berbakti kepada orang tuanya, melawan.
Berikan nasihat kepada anak, kemudian anak melawan. Orang tua nggak mau lagi ngasih nasihat. Udah biarin aja lah. Terserah dia, udah gede ini. Disuruh udah nggak mau, capek. Capek Umi sama Abi nyuruh kamu, udah capek. Udah akhirnya besok nggak nyuruh-nyuruh lagi. Allahul musta'an. Inilah penyebab anak tersebut menjadi apa? Pengikut syaitan. Karena orang tuanya tidak teguh. Disuruhnya apa? Wastabir 'alaiha. Perintahkan sholat dan semua kebaikan. Ketika berbicara tentang sholat berarti semua turunan dari kebaikan tersebut. Wastabir 'alaiha. Sabar. Kalau nyuruh anak harus apa? Sabar. Sabar dibantah. Sabar dilawan. Terus berikan nasihat. Ya. Ya. Hatta al-fut. Sampai dia mati. Ya. Tayyib. Ya. Maka dalam segala perkataan yang baik, tetap jangan tentang anak ini baik, ucapannya baik. Anak jahat, ucapannya juga jahat. Tidak demikian. Justru orang tua itu harus menampilkan ya kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Jadi begitu juga anak. Ya. Kalau orang tuanya ngasih baik, orang tuanya dia baik. Kalau orang tuanya nggak baik, dia tidak baik ucapannya. Ini bahaya. Ya. Orang tua misalkan orang tuanya Betawi, dikit ngomongnya elu, ya, gue misalkan. Terus dia keluar dari pesantren ya anak. Ya, ngomongnya ana, ente, antum. Ya, misalkan ya ngomongnya. Maka ketika orang tuanya lu ini, iya Abi, oke, iya Umi, jangan, lu juga, ini bahaya. Ya, nggak boleh. Ya. Harus dari perkataan, ya, wal madzahib dan juga dari kepercayaan, wad dima dan juga keadilan dari permasalahan darah, wal amwal dan juga dari permasalahan harta, wal a'rad dan juga dari permasalahan kehormatan, wasairil hukuk dan semua hak-hak lainnya, wa naha anidz zulm dan melarang kita untuk berbuat zalim fi kulli syai', ya, atas segala sesuatu, ya. Wa dhammuz zalimin dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencela orang-orang yang telah berbuat zalim, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hukuman bagi mereka di dunia dan juga di akhirat, ya. Di dalam ayat-ayat yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat yang pertama yang dibahas oleh beliau yaitu dalam surah An-Nahl ayat yang ke-90. Surat 16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ayat ini biasa didengar di mana, Pak? Suka dengar enggak ayat ini? Kalau lagi apa? Khatib ya. Khatib selesai di khutbah yang kedua selesai, maka dia mengatakan apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum yadhakkarun. Ya. Ini ayat yang dibacakan. Ya. Jadi bukan bid'ah, bukan ya. Ini ayat yang dibacakan. Walaupun tidak ada redaksi kalau Rasulullah membaca secara khusus, secara terus-menerus dalam khutbahnya seperti ini. Ya, tapi kalau menetapkan ini bagian daripada rukun khutbah atau syarat dalam khutbah Jumat, ya salah. Ini hanya nasihat. Nasihat terakhir dari para khatib, para khutbah kepada jamaah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Nah, seperti itu, ya. Wa ita'idzil qurba dan Allah memerintahkan kepada kalian untuk memenuhi hak-hak orang-orang yang dekat dengan kalian, berbuat baik kepada orang-orang yang dekat. Keluarga maksudnya, istri, anak, orang tua, tetangga, yang keluarga, yang terdekat. Wa yanha 'anil fahsya dan melarang kalian dari perbuatan yang keji wal munkar wal bagh dan juga kesewenang-wenangan atau permusuhan. Ya'idzukum bihi la'allakum yadhakkarun. Ini diberikan nasihat, ini adalah sebagai pelajaran untuk kalian semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada lillah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan.
ya, menegakkan keadilan, ya. Dan juga kalian ketika menjadi saksi, syuhada, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala, walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang tua, ya, atau terhadap akrobin, orang-orang yang terdekat, ya, atau juga iyyakun ghaniyan, kalau kalian itu kaya atau fakir, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, ya, daripada keduanya, ya. Hendaklah kita senantiasa apa? Berbuat baik, ya. Allah lebih tahu kemaslahatan apakah dia kaya atau dia miskin. Jadi jangan tentang miskin kita akhirnya selalu mengatakan, oh, orang kaya tidak boleh dibela. Begitu tentang kaya, miskin harus dihancurkan. Ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Tentang dia seorang hakim, kemudian teman dekatnya, saudaranya, akhirnya dia bela. Maka ketika kita membela, sama. Ada satu masalah di jalanan misalkan, kita nggak tahu masalah yang terjadi. Kemudian kita ikut-ikutan, ya. Kita nggak tahu mana yang kita bela. Siapa kita? Ya. Kita boleh di situ duduk ikut-ikutan. Tapi kita tanya dulu, jangan main langsung ikut-ikutan langsung ngehantem aja. Ke mobil katanya tabrak lari, main langsung ikut-ikutan apa? Ngehantem dulu, tar dulu, masalahnya apa? Betul apa enggak? Ya. Ya, kecuali kalau memang itu betul, ya. Misalkan orang lagi bertikai, lihat dulu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita nggak boleh membela karena anak, karena istri, karena suami, karena keluarga. Salah, dibela, nggak boleh. Ini namanya apa? Zalim. Dan kezaliman, apa kata Nabi SAW? Al-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Neraka. Dan neraka itu diisi oleh orang-orang yang tidak berbuat adil, berbuat zalim. Ya. Allah mengatakan apa? Adapun orang-orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka adalah neraka. Ya. Wadh-dhalimun a'adda lahum jahannam. Orang-orang yang zalim buat mereka adalah neraka jahannam. Jangan pernah berbuat zalim sekecil apapun. Ya. Sampai dalam memberikan hak itu berbuat zalim, tidak boleh. Ya. Tentang di sini misalkan kue, ya. Oh, yang kenal nih, kasih sebungkus. Ya. Tentang udah kenal deket tetangganya, buat ente mah 5. Kalau Abu Gandring yang begitu nggak mau kan panitia. Ya, baik. Ya, jadi maksudnya ya berbuat adil. Dan sama nanti sebentar lagi Idul Kurban, ya. Kita memotong, menyembelih hewan kurban. Ya. Bukan berarti harus dibagi 3, enggak, ya. Dimakan, disimpan, dibagikan, ya. Dan ketika manusia banyak yang tidak makan daging, banyak yang tidak kebagian, dibagikan jauh lebih bagus daripada disimpan. Tapi kalau mau disimpan nggak apa-apa, sembelih di rumah sendiri, ya. Kan kulitnya nggak boleh dijual juga, ya. Terserah mau gimana, ya. Yang jelas kita makan daging sama keluarga karena kita mengorbankan nyawa. Ya, kita mengorbankan nyawa. Maka yang lebih baik itu adalah domba. Ya, setelah domba baru kambing. Ya. Baru setelah itu apa? Unta. Ya. Setelah unta baru sapi. Tapi itu pun serikat, ya. Tapi kalau mau unta sendiri, sapi sendiri, kata Ibnu Qudamah, nggak apa-apa. Ya. Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab Al-Mughni. Ya. Jadi tadi sore-sore saya ingat, ya. Tiba-tiba ada yang nanya, Ustadz, ini ada yang posting begini di IG, ya. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni bahwa yang paling bagus itu yang pertama onta sendiri, sapi sendiri, ya. Kemudian kambing sendiri. Habis itu onta ber7, sapi ber7. Nah, contoh ya. Langsung saya cek di dalam kitabnya. Oh, ini Ibnu Qudamah bukan lagi mengatakan ini yang terbaik. Tapi maksudnya faslun, pasal. Pembahasan yang sedang akan beliau bahas, pendapat daripada Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i. Kemudian beliau menuturkan ada beberapa pendapat di sana. Ya. Tahu ini siapa yang memposting, ya, menerjemahkannya. Kalau orang-orang awam mungkin melihatnya, ya ngapain juga ngelihat kitab jilid yang ke-13 halaman 366, kitabnya aja nggak punya.
Begitu dilihat, bukan itu maksudnya. Terus ditambah-tambahin lagi dari postingan. Kayaknya nanti viral juga tuh postingannya. Ada postingan sunnah ya. Kitab Al-Mughni ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu dijelaskan. Unta sendiri, sapi sendiri, kemudian kambing ya, kemudian unta ya bertujuh, sapi bertujuh. Padahal tidak seperti itu. Ya, ucapan dari Ibnu Qudamah. Diziyadah sama dia, ditambahkan dalam penterjemahan. Ini bahaya, ya. Bahaya kita apalagi menisbatkan kepada siapa? Para ulama, ya. Makanya hendaklah kita kalau mau nge-share sesuatu, lihat dulu dari mana kita mendapatkan apa? Hal tersebut, ya. Kalau memang dari postingan ustadz, ya sudah. Ya. Kan seperti itu, ya. Ustadz yang kita kenal, ya, yang jelas manhajnya, yang jelas kejujurannya dalam ilmu, ya. Karena dalam ilmu itu tidak boleh tidak jujur, apalagi tidak berbuat adil. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 29, "Qul amara rabbi bil qist." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku menyuruhku untuk berbuat adil. Ya. Maka orang Khawarij ya, itu datang kepada Nabi, salah satu cikal Khawarij ya. Datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, i'dilu." Berbuat adil wahai Muhammad. Maka Rasulullah kaget, kok ada orang yang mengatakan Muhammad tidak berbuat adil? Enggak mungkin. Tidak mungkin Nabi Muhammad berbuat tidak adil. Semua ucapan Nabi SAW adil. Ya. Hatta sampai kepada istrinya adil. Sampai Rasulullah dalam hadisul ifk ya. Ketika terjadinya apa? Tuduhan kepada siapa? Kepada Aisyah. Ya, Rasulullah berbuat adil. Ya. Rasulullah tidak langsung mengatakan, "Oh Aisyah, udah saya percaya sama istri saya." Enggak, dia enggak mungkin zina. Ya. Atau percaya juga sama orang munafik yang menyebarkan, "Wah, istri saya zina." Tapi Rasulullah mengambil tindakan diam, didiamkan. Ya. Sampai akhirnya Allah menurunkan apa? Firman-Nya. Ya. Seperti itu. Adil. Seperti Ka'ab bin Malik bersama dengan orang-orang munafik yang lain, ya. Ada 3 orang sahabat yang dia tidak berangkat pada perang Tabuk karena menunda-nunda, disibukkan dengan hartanya, persiapannya terlalu mepet. Akhirnya dia tidak berangkat, telat dia berangkat. Ya, adil. Yang namanya tidak berangkat munafik. Ya, hatta idza dhaqat, ya, sampai merasa sesak dadanya Ka'ab bin Malik karena keimanan dia kepada Allah. Ini gimana didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan daripada Ka'ab ibnu Malik dan juga 3 orang lainnya. Wa 'ala tsalatsatil ladzi, ya, kan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat yang 57, Allah la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22, "Innadz zalimina lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim sekecil apapun akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya, kalau orang yang enggak memaafkan. Maka kalau kita berbuat zalim, hendaklah kita apa? Meminta maaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu madlimatun li akhihi falyatahallal." Kalau dia memiliki kezaliman kepada saudaranya, minta dihalalkan. Minta maaf, dihalalkan. Ya. Nah, seperti itu, ya. Jangan sampai dia berbuat zalim, pakai sendal orang buat wudu ke sana. Ya. Kan begitu. Padahal yang dipakai sendal orang. Kan enggak boleh. Itu namanya apa? Gosok. Pakai sendal orang. Sendal orang dipakai. Diinjek-injek pula lagi kan. Sendal memang di situ berjejer ya. Kalau diinjeknya itu pas bener tapak kakinya, masih nggak jadi masalah sebagai tatakan dia. Ya, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau memang ini adalah tempat umum dan sendal di situ, ya, dan dia bisa terhindar dari kotoran dengan sendal tersebut, maka pemilik sendal ini bisa mendapatkan pahala dengannya. Ya, karena dia nggak tahu itu sendal siapa. Jangan yang diinjek atasnya. Sendal kulit diinjek atasnya pula lagi. Kotor akhirnya. Ya, begitu naik motor
Sendal orang diinjek-injek lagi. Allahul musta'an. Ini zalim. Allah nggak pernah lupa. Kita lupa memang. Karena ketika seseorang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, pada saat sakaratil maut, ruh itu tidak pernah lupa terhadap apa yang kita lakukan. Nggak pernah lupa ya ikhwan. Nggak pernah lupa. Kita mungkin lupa dengan terhadap kezaliman kita. Ada ucapan-ucapan kita yang menyakiti hati orang. Ada kalimat-kalimat kita yang membuat orang menjadi dendam sama kita. Ada ejekan-ejekan yang kita ucapkan. Kita mungkin mengucapkan dengan mudah saja. Keluar dari lisan kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami. Kita ucapkan ucapan tersebut. Kemudian kita tidak meminta maaf dengannya. Kita lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Dan ruh nggak lupa. Maka ketika seseorang sebelum meninggal dunia, dikabarkan oleh Nabi SAW, mereka semua ingat terhadap apa yang mereka lakukan. Dari awal sampai akhir. Yang diingat apa? Dosa. Karena tidak ada yang memberatkan kematian seseorang kecuali apa? Kecuali dosa dan kezaliman. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan azan dulu. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan al-musannif, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisul Quds, ya ibadi wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan kemudian kezaliman tersebut diharamkan juga di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka jangan kalian saling berbuat zalim. Kalau kita dizalimi, enggak masalah, Pak. Ya. Kalau ibu-ibu dizalimi, enggak masalah. Ya. Membalas kezaliman dengan hal yang sama masih dibolehkan. Ya, itu namanya al-adl. Ya. Tapi memaafkan itu namanya apa? Al-fadl, keutamaan. Masnun, disunahkan. Itu kaidah ya, kaidah dalam qawaid al-fiqhiyah. Ya. Seperti itu. Maka kalau kita memaafkan lebih bagus. Dan tidak ada satupun kepuasan bagi orang yang suka membalas. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, di antara kaidah dalam kesabaran, dari 20 kaidah kesabaran, beliau mengatakan tidak pernah ada kebaikan bagi orang yang suka membalas dan membalas dendam. Enggak. Orang yang balas dendam itu nggak pernah senang hidupnya. Ya, dia selalu membuat sebuah karya ingin membalas apa yang dia rasakan, dan terus dia merasakan rasa sakit yang berat, keinginan untuk berbuat buruk kepada orang yang telah menzoliminya. Ya, istri dizolimi oleh suami, ya, kemudian disimpan kezaliman tersebut, dan dia ingin membalasnya nanti kalau saya sudah kuat. Saya sudah kerja, saya sudah punya penghasilan sendiri, saya balas semua kelakuan suami saya. Atau mungkin seorang suami, sekarang nggak apa-apa, ya, saya sabar atas kelakuan kamu. Oke, saya sebagai seorang suami yang nganggur, ya, saya ngurus anak saya, tapi nanti ada saatnya saya balas semua. Ini namanya balas dendam. Nggak ada kebaikan di dalam. Ya. Dan rentan waktu yang panjang, ya, akan banyak kebaikan yang hilang dari dia. Orang yang dendam itu akan banyak kebaikan yang hilang dari dia. Makanya kita kaidahnya, ketika ada orang lain yang berbuat dosa kepada kita, berbuat zalim sama kita, dan kita sudah memaafkan, bagus hilangkan. Jauhi sifat kecewa, jauhi sifat trauma, jauhi sifat apa, jauhi. Ya. Karena memaafkan itu lebih bagus. Ya. Tapi kalaupun kita masih ada terasa di hati, ya nggak jadi masalah. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya. Tapi kita betul-betul memaafkan itu lebih bagus. Jangan dikoleksi. Keburukan orang dikoleksi untuk dibalas nantinya. Kemudian baru dia terucap setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya seperti ini, baru dia membalas. Bang, bukannya kamu juga dulu begitu, Bang. Nah, ya. Atau mungkin suami ke istrinya, bukannya kamu begitu dulu. Atau anak kepada orang tuanya, bukannya bapak begitu. Ya, ini ingin membalas. Nauzubillah, berarti selama itu tidak ada kebaikan yang dia lalui. Waliyahzubillah. Ya, ini nanti ada pembahasan secara khusus lagi. Kemudian beliau menyampaikan wasariyat al-Muhammadiyah
kulluha adlun wa qistun wa rahmah, dan syariat Muhammad semuanya berisi keadilan, ya, tidak berat sebelah, penuh dengan kasih sayang, ya, sama sekali tidak ada, ya, kezaliman sama sekali, biwajhin minal wujuh, enggak ada, ya, enggak ada satupun permasalahan-permasalahan dalam syariat Nabi Muhammad yang tidak adil, semuanya adil, semuanya adil, ya. La fi usuliha, tidak di dalam permasalahan-permasalahan usulnya, ya, wala fi furu'iha, dan juga tidak dalam masalah furu'nya, semua adil. Itu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat adil sekali. Ya, seperti dalam masalah sanksi adil. Dan beliau menyampaikan tauhid aslul adl. Tauhid itu adalah merupakan pokok daripada keadilan. Ya, dan syirik didduhu, kebalikannya, yaitu adalah aslun adzalm, yaitu asal usul daripada kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-13, inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Dan beliau mengatakan fadl adlu wada'a syai', ya, yaitu adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Wa ada'il huquq kamilah, dan dia menyempurnakan semua hak-hak manusia secara sempurna. Ya. Fa'adzamul huquq 'alal itlaq haqquhu ta'ala 'ala ibadihi an ya'buduhu wahdah wa yukhlisu lahuddin, ya. Dan sebesar-besarnya hak, ya, yang harus benar-benar kita tunaikan sebagai seorang hamba, yaitu apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memurnikan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Ini adalah tentang keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, kemudian juga Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidak diperintahkan menyembah Allah kecuali ikhlas. Ikhlas itu orang yang adil. Orang ikhlas itu orang yang adil. Karena apa? Wajah Allah yang dia cari, bukan yang lain. Dia tidak butuh apresiasi, butuh penilaian, butuh apa. Apalagi di media sosial. Ini sangat berbahaya buat kita. Menampakkan amal, ya, seakan-akan ini adalah jalan yang terbaik. Padahal seseorang menampakkan amal, itu bukan kebaikan buat dia. Bukan. Kalau mau dakwah, ya, gak usah nampakin amal, gak usah. Ya, buat apa? Amal yang ditampakkan rentan dengan apa? Ketidakikhlasan. Sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Tapi kalau ada orang yang menampakkan amalnya, jangan disebut juga dia tidak ikhlas. Enggak boleh. Kita tidak boleh menuduh orang lain tidak ikhlas. Ya. Dan kemudian juga hadis yang diriwayatkan dari Muaz dengan derajat muttafaq alaihi, yaitu haqqullahu ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya, hak Allah kepada hambanya yang wajib ditunaikan hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Baik, barakallahu fiik. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang keadilan dan hubungannya antara keadilan dengan kebaikan. Kita akan berbicara tentang bagaimana orang-orang yang curang, bagaimana orang-orang yang mengambil hak orang lain, ghis, menipu, ya, bagaimana tentang hak suami istri dan lain sebagainya dalam pembahasan yang masih dalam satu bab, karena satu bab ini itu berisi 5 lembar, ya. Di dalam kitab aslinya berisi 5 lembar, ya. Hadza wallahu taala bisawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.